Ya, ya, oke. Berjumpa lagi dengan saya, Nedwin. Pada kesempatan kali ini, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua, rekan-rekan dunia maya yang selalu setia menunggu konten-konten dari channel saya. Nah, pada kali ini, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lah ya istilahnya tentang bagaimana membuat suatu company gitu ya, company tapi yang great company. Nah, jadi how does it feels to be great gitu. Nah, saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semua, semoga bisa menjadi sebuah pembahasan yang menarik dan bisa menjadi satu knowledge yang bisa menginspirasi kita semua. Baik, akan langsung saya share. Ini dia. Jadi topiknya adalah bagaimana kita membangun good to great company. Nah, ini cukup menarik karena tidak banyak yang mungkin materi-materi yang memberikan motivasi, encouraging sejauh ini. Jadi dari termnya itu sudah menarik, good to great. Nah, oke. Nah, apa saja sih 6 elemen kunci untuk membangun good to great company ini? Jadi di sini maksudnya adalah satu kesempatan untuk membangun sebuah perusahaan yang besar, perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang berjalan dengan baik sesuai harapan, and it's good to be great, gitu. Nah, ini ada sebuah informasi menarik. Jadi selama lebih dari 5 tahun, Jim Collins dan timnya melakukan sebuah riset yang ekstensif untuk menjawab pertanyaan kunci. Faktor apa yang sebenarnya paling menentukan untuk menciptakan satu great company? Nah, dari riset itu, maka ditemukanlah adanya 6 elemen kunci berikut ini. Yang pertama, ya, 6 elemen kunci good to great atau good to be great. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah level 5 leadership atau suatu kunci kepemimpinan yang berbasis pada level 5. Seperti apa itu kita akan bahas nanti. Kemudian first who, then what. Atau who first, then what. Gitu ya. Confront the brutal facts, yet never lose faith. Jadi selalu menghadapi atau beranilah berkonfrontasi atau beranilah menghadapi fakta atau realita yang begitu brutal. Kemudian jangan pernah kehilangan harapan. Nah, lantas apa yang berikutnya? The hedgehog concept. Ini akan kita lihat konsep seperti apa nih hedgehog ini, ya, yang membabi buta, ataukah yang memiliki cara-cara yang mungkin sedikit membabi buta, ataukah yang bagaimana kita akan melihat, ataukah mungkin pelan tapi pasti, ataukah slow but sure, ataukah fast and accurate. Nah, kita akan lihat nanti. Lalu yang keempat adalah yang kelima maksud saya adalah a culture of discipline, budaya mendisiplinkan diri atau budaya disiplin. Ini menarik. Dan yang keenam adalah technology accelerators. Jadi akselerator teknologi akan seperti apa nanti pastinya menarik. Mari kita simak bersama-sama. Oke, elemen satu adalah level 5 leadership. Apa ini? Jadi 5 level di dalam sebuah leadership. Yang pertama, kalau kita melihat dari bawah atau dari atas ke bawah, karena
top management selalu berada di atas, maka dia mengukurnya juga dari atas ke bawah. Kalau dia berada dari bawah, kalau posisinya seseorang itu ada di bawah, maka dia akan melihat dari bawah ke atas, dan itu akan lebih sulit. Maka ini di breakdown menjadi level 5 leadership, atau dari 5 to 4 to 3 to kedua, kemudian yang terakhir. Jadi ini seperti puncak gunung es yang kemudian melebur, kemudian bersatu dengan landasannya, bersatu dengan alamnya, gitu. Good to great leader, apa maksudnya ini? Good to great leader, itu yang pertama. Kemudian yang keempat adalah effective leader. Kita bicara leadership ini. Effective leader. Setelah leader ke bawahnya lagi, competent manager. Competent manager ke bawahnya lagi, contributing team member. Bagaimana team member ini berkontribusi? Bagaimana kompetensi manajer? Ya, akan diukur di sini, akan dilihat di sini. Kemudian terakhir adalah yang goalnya, sasarannya adalah highly capable individual. Bagaimana kita membuat sebuah perusahaan dengan individu-individu yang luar biasa highly capable. Menarik. Kita simak untuk yang berikutnya. Nah, great companies ini ternyata selalu dipimpin oleh CEO. Rata-rata dari penelitiannya Jim tadi, itu selalu dipimpin oleh CEO yang memiliki kualitas level 5 leadership. Apa tuh ciri-cirinya? Fokus yang amat tinggi pada results. Memiliki kapasitas eksekusi yang baik. Jadi ini good executor. Nah, dan yang terakhir ini yang cukup wise banget ya. Bisa kita lihat, cenderung bersikap low profile. Apa ini, men? Ya kan? Cenderung bersikap low profile. Di sisi lain dia betul-betul memiliki kapasitas. Di sisi lain dia memiliki fokus yang tinggi, good executor, smart, tapi cenderung low profile. Kita akan simak seperti apa sih. Kalau kita bicara bahwa leadership itu tingkat organisasinya tinggi sekali. Seseorang tanpa leadership, kalau di tingkat manajemen puncak itu tidak memiliki leadership yang baik, maka itu akan menjadi contoh di bawahnya. Tetapi once seseorang ini memiliki leadership yang oke, seorang CEO-nya bagus, bagaimana dia mendirect, bagaimana dia mengarahkan perusahaan, bagaimana dia membawa kapal sebagai seorang nahkoda, dan memiliki level 5 leadership ini, memiliki tingkat fokus yang baik, memiliki kapasitas eksekusi yang oke, dan low profile orangnya, maka itu akan menjadi teladan. Kita bicara keteladanan di sini. Sehingga dengan keteladanan yang ada, dia diharapkan akan mampu mengimpartasi atau memberikan pengaruh yang baik, yang positif terhadap orang-orang di bawahnya. Yang di bawahnya akan turun ke bawah, akan turun ke bawah, akan turun ke bawah sampai 5 level tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan level 5 leadership. Saya kira kita semua mengerti bahwa seorang leader tentunya memiliki kapasitas dan tanggung jawab besar. Itulah makanya kompetensi, critical thinking skills, berpikir yang heterogen, bagaimana membangun suatu pola pikir yang terstruktur, sistematis dan kontekstual itu mutlak wajib dimiliki oleh seorang leader. Maka kalau kita melihat beberapa leader-leader di dunia, seperti yang mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, orang-orang seperti Jeff Bezos, bagaimana dia menjadi the number 1 richest man on earth, luar biasa. Itu seperti apa? Leadership, once again. Bagaimana dia membuat struktur pola pikir hingga menemukan inovasi-inovasi. Iya kan? Saya kira ini menarik untuk kita kaji. Nama lain misalkan Tim Cook. Walaupun Tim Cook bukan penemu Apple, bukan founder. Tetapi dia merasa beban leadership yang ada di pundaknya ini luar biasa. Trust yang diberikan oleh Steve Jobs kepadanya
tentunya luar biasa. Dan dia harus membuktikan pada dunia bahwa trust yang telah diberikan ini akhirnya akan dikontribusikan kembali ke perusahaan, ke nama besar Steve Jobs, dan juga tentunya ke konsumen. Yang dimenangkan konsumen, begitu dalam hal ini. Sehingga saya kira kita semua bisa memahami bahwa arti sebetulnya dari leadership adalah someone for all. Gitu. Menarik. Nah, elemen kedua ini apa? First who, then what. Oke, atau who first, then what. Kita bisa melihat di sini bahwa narasinya ditulis seperti ini. Good to great companies selalu mengawali proses transformasinya dengan memilih orang-orang yang tepat, by choosing the right man in the right place. Itu. Dan yang membuang orang-orang yang underperform atau underperformance. Baru kemudian menentukan ke arah mana layar perusahaan akan dilabuhkan. Begitu kira-kira. Orangnya dulu, baru yang lain-lain. Baru setelah mengatur orangnya sudah oke, arahnya mau kemana. Kita mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke belakang, mau ke depan, mau ke atas, mau ke bawah. It's up to you. Once your people already understand the vision and your mission and the flow and the system, who knows everything will be better and becoming the best. Itu maksud saya. Nah, poin utama dalam elemen kedua ini sebetulnya bukan hanya tentang getting the right people on the team, atau yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi poin yang lebih penting adalah pertanyaan tentang siapa dibanding pertanyaan tentang apa. Itu. Nah, good to great companies selalu bergerak pertama-tama dengan berpikir tentang human-nya. Baru berbicara mengenai strategi, anggaran, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dipahami betul bahwa human itu memiliki peran yang signifikan. Peran besar. HRD sebagai salah satu agen development untuk human ini. Yang seharusnya memberikan standar tinggi terhadap quality orang-orangnya. Inilah yang berperan. Tentunya dengan didukung dengan departemen lain, tentunya didukung dengan support dari atasan. Sehingga akan didapat hasil yang memuaskan, hasil yang terbaik. Begitu. Nah, elemen 3 ini apa? Yang dimaksud dengan confront the brutal fact. Mari kita simak. Semua good to great companies memulai proses pertumbuhannya itu dengan cara confronting the brutal facts of their current reality. Apa nih maksudnya? Coba mari kita pikirkan baik-baik. Good to great companies memulai proses pertumbuhannya dengan cara menghadapi fakta atau realita yang luar biasa. Fakta yang kompleks, yang sulit. Dari situasi yang ada, realita yang ada. Selalu mereka melalui proses dengan cara yang berat. Fakta yang tidak mudah. Seseorang untuk tumbuh tentu akan mengalami fase-fase sulit dalam hidup. Apalagi sebuah perusahaan. Fase tersulit perusahaan adalah ketika dia tidak mampu untuk merasa yakin bisa bertumbuh. Suatu perusahaan ketika dia sudah merasa bahwa dia harus melakukan satu manuver, satu peralihan begitu, dari yang bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah, maka akan timbul satu fenomena yang kita sebut dengan disrupsi.
yang kita sebut dengan disturbance atau obstacles, barriers, whatever it is. Ujian atau kendala atau cobaan yang sedang dihadapi oleh perusahaan itu pasti akan membuatnya dia untuk menjadi dua pribadi. Apakah menjadi dewasa ataukah menjadi kekanak-kanakan. Itu saja. Menjadi dewasa adalah menghadapi dengan segenap kemampuan gitu. Menjadi childish sebaliknya, maka dia akan menjatuhkan semua kemampuan yang ada, menyerah begitu saja, stres kadang. Kemudian tergesa-gesa mengambil keputusan-keputusan yang tidak cermat, keputusan-keputusan yang kurang bertanggung jawab. Nah, ini yang saya kira perlu kita simak bersama. Bagaimana pengusaha-pengusaha ini di sekitar kita, utamanya di negeri kita ini tercinta. Seperti apa sebetulnya? Ujian paling berat kemarin menurut saya adalah ketika perusahaan-perusahaan harus melakukan efisiensi. Ketika the outbreak came, ketika COVID-19 kemarin pertama kali merebak, langsung semuanya diteror. Pelabuhan ditutup, port ditutup, komunikasi dibatasi, distribusi dibatasi, semua dibatasi. And what? We have no other choices. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya, people came fell down, companies. Oh God, berat sekali saya ketika memberikan itu. But then muncul solusi-solusi baru. Munculnya neobank, munculnya peluang-peluang bisnis digital, Bitcoin, blockchain, cryptocurrency, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini hal baru. Banyak kemudian CEO muda yang kebetulan terdampak begitu menjadi YouTuber, menjadi accelerator untuk dirinya sendiri, keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya, dan tentunya untuk bisnisnya agar terus berjalan, mencari peluang lain di luar core bisnisnya. Ada yang menjadi YouTuber, ada yang membuat training center, ada yang membuat sekolah digital. Saya kira ini menarik dan kita bisa melakukan refleksi begitu. Secara kolektif masing-masing dari kita melihat apa yang sebetulnya harus kita lakukan di tengah kondisi seperti ini. Sedih memang, sedih dan pastinya berat. Tetapi saya kira realita perlu kita hadapi. That's why di sini kita tulis confronting the brutal facts of their current reality. Oke. Nah, berikutnya, Good to Great Company selalu menerapkan prinsip the Stockdale Paradox. Apa ini? Suatu keyakinan yang kuat bahwa kita pada akhirnya akan berhasil. Meski dihadapkan pada rintangan yang teramat sulit. Dan pada saat yang bersamaan, kita akan terus berani menghadapi realitas persaingan bisnis. Betapapun kerasnya terhadap persaingan itu. Rekan-rekan saudaraku sekalian, Stockdale Paradox. Ini yang saya maksud. Saya ingin menyatakan bahwa satu keyakinan yang kuat bahwa kita akan berhasil harus ditanamkan dari sekarang. Di benak kita, di hati kita, di jiwa kita. Kesuksesan adalah hak kita semua. Kita layak sukses. Kita layak menjadi orang hebat. Di darah kita adalah darah para pejuang nenek moyang Indonesia yang luar biasa. Para leluhur kita sudah memberikan teladan yang kuat. Teladan yang hebat. Cerita legenda, cerita sejarah, mitologi, dan lain sebagainya selalu memberikan keteladanan yang luar biasa. Kita adalah cucu-cucu, anak cucu mereka yang seyogianya melanjutkan perjuangan itu. Berkontribusi terhadap masyarakat, impactful terhadap orang-orang di sekitar kita, dan memiliki suatu upaya, usaha bisnis, atau apapun itu,
non-profit maupun yang profit-oriented, whatever, yang kemudian akan mengangkat derajat orang-orang. Sebetulnya lebih ke situ. Itu prinsip dari good to great ini sebetulnya. Great not for only you, great not only for yourself, but for others. And that's the point. Bapak Ibu, malam ini kita sedikit refleksi. Nah, sekarang kita pada intinya, tugas utama untuk merubah suatu perusahaan menjadi great company ini adalah membangun satu iklim kerja di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk didengar pendapatnya. And ultimately, for the truth to be heard. See? Apa yang saya sampaikan tadi, saya kira adalah satu proyeksi terhadap poin ini. Jadi membangun iklim kerja, environment. Setiap anggota punya hak, punya kesempatan untuk didengar. Ada interaksi, ada komunikasi saling silang begitu. Inter-office communication yang tidak hanya setara dalam hal hak komunikasinya, tetapi juga setara dalam hal didengar. Top management must, bukan hanya should, top management must listen. Whatever it is. Karena untuk kebaikan kita, input akan menghasilkan output yang baik. Ketika satu input atau masukan itu kita terima dengan baik, kita kemudian evaluasi dan kita perbaiki. Nah, berikutnya adalah elemen keempat, hedgehog concept. Apa ini? Good to great company cenderung mirip seperti hedgehogs, sejenis entitas yang sederhana, simple, memahami one big thing, and stick to it. Perusahaan pembanding cenderung seperti fox, mencoba mengerti banyak hal, namun lack of consistency. Nah ini menarik. One big thing, gitu ya. Nah kemudian cerita beralih ketika Jim Collins dan rekan ini dari riset yang dilakukan menunjukkan satu hasil seperti ini. Rata-rata dibutuhkan waktu 4 tahun bagi suatu perusahaan untuk mampu menanamkan konsep hedgehog dalam dirinya. Anda tidak perlu dalam industri yang atraktif untuk mampu menghasilkan profit yang spektakuler. No. Tapi good to great companies ini membuktikan bahwa mereka tetap bisa menghasilkan laba yang superior meski jenis industrinya berada bukan pada jenis industri yang atraktif. Bapak Ibu, apapun bisnis Anda, apapun bidang Anda, bukan itu penentu utama. Yang menentukan bisnis Anda akan jalan, akan besar, akan kuat, akan hebat adalah diri Anda sebagai sosok yang menjalankan, pihak-pihak yang menjalankan. Bukan hanya Anda, anak buah Anda, orang-orang kepercayaan Anda, vendor Anda, agen-agen Anda, merchant misalnya, pihak yang bekerja sama dan lain sebagainya. Nah itu yang ingin saya sampaikan, bahwa it's not about me or about you as a person, as an individual, tapi it's about the whole thing gitu. Saya akan tegaskan di elemen 5 ini, a culture of discipline. Apa ini? Good to great companies dari luar memang terlihat sebagai entitas yang membosankan. Bapak Ibu, garing, biasa-biasa saja. Namun kalau kita mau menelisik kembali lebih dalam, ternyata apa sih faktanya? They're full of people who display extreme diligence and a stunning intensity. Tuh, you see that now? Ternyata perlu dengan orang-orang yang menunjukkan tingkat kedisiplinan tinggi dan intensitas yang luar biasa. Kapasitas kinerja yang luar biasa. Bukan kemudian kita mengeksploitasi, memelintir kata ini untuk mengeksploitasi karyawan kita, bukan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita sebagai seorang leader harus mampu membangunkan suatu sense of belonging, satu rasa memiliki bisnis kita bersama, sehingga mereka tergerak, tugasnya untuk disiplin, fokus pada tujuan, target KPI tercapai dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu.
Banyak hal yang bisa dilakukan melalui komunikasi, melalui coaching, melalui development program, training. Anything you can do. Anything we can always do. Ditegaskan di berikutnya ini, a culture of discipline is not just about action. It's about getting disciplined people who engage in disciplined thought and who then take disciplined action. Oke? Kita melihat di sini orang-orang yang disiplin akan membentuk apa? Pemikiran yang juga disipliner. Kemudian akan membawa pada aksi-aksi yang juga disiplin. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita melihat a culture of discipline ini melibatkan dua dimensi pada satu sisi ini kultur yang menuntut para anggotanya untuk kemudian selalu mengacu pada proses dan sistem kerja yang konsisten. Bapak Ibu, pada sisi lain dia juga memberikan kebebasan dan tanggung jawab. Walaupun dalam kerangka sistem yang sama. Artinya satu sini dia harus refer to proses dan consistent system. Tetapi di sisi lain dia punya kebebasan dan tanggung jawab. Nah, ini cukup melegakan, gitu ya, melihat kondisi, melihat fakta ini. Bahwa siapapun ketika kemudian dia mencoba untuk menjadi sosok yang disiplin, figur-figur yang pribadi-pribadi yang disiplin, maka yang kita temukan adalah luar biasa konsistensi terhadap sistem kerja dan prosesnya. Lalu dia memiliki kebebasan dan tanggung jawab di dalam dia bekerja. Menarik Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah elemen 6 atau technology accelerators. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam isu IT gitu ya, good to great company selalu mengajukan pertanyaan, apakah aplikasi teknologi ini sesuai atau cocok gitu ya, fit directly dengan konsep hedgehog yang ada. Kalau iya, maka kita akan menjadi pioneer in the application of that technology. Tapi kalau enggak, you will forget it. You just forget it. Okay, take it or leave it. That's it. Nah, good to great companies menggunakan teknologi lebih sebagai an accelerator of momentum, not a creator of it. Tidak ada satupun good to great companies yang memulai transformasinya dengan pioneering technology. Yet they all became pioneers, gitu ya, in the application of technology once they grasped how it fit with their strategies, how it suit their strategies itu. Jadi orang yang mengambil momentum itu bukan tidak selalu penciptanya, tapi kemudian dia mentransformasikan dengan teknologi. Kita bisa melihat sekarang. Siapa sangka Zoom bisa menjadi miliuner seperti ini. Eric Yuan tidak pernah menyangka ketika dia keluar dari perusahaan sebelumnya kemudian menjadi miliuner sekarang hanya gara-gara membuat Zoom dan lebih membuat simplifikasi aplikasinya daripada aplikasi pesaingnya seperti Skype misalnya atau Microsoft Teams begitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, Zoom kemudian menjadi tren baru di dalam berkomunikasi, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam rapat, meeting, training, everything, webinar gitu ya, web seminar. Menarik. Ya, referensi adalah buku Good to Great dari Jim Collins yang berjudul Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, yang diterbitkan oleh Harper Business. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika Anda masih merasa belum yakin untuk memulai usaha, belum yakin untuk memulai suatu pekerjaan di luar pekerjaan tetap, ingatlah satu hal. Sebuah pohon tidak akan membuat hutan, Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, bahwa ketika kita bisa menanam 1, 2, 3 pohon, maka ketika hujan badai datang, kita bisa memilih di pohon mana kita akan berlindung. Bapak Ibu, terima kasih, sampai ketemu. Sukses selalu untuk kita semua. Mari kita berjuang untuk
kita, orang-orang di sekitar kita, dan sahabat-sahabat kita. Sukses selalu untuk kita. Sampai jumpa. Dan